Masih bareng gue Fakih abang lo nih di Band Cindy. Dan kali ini gue ada kedatangan bintang tamu yang lagunya baru aja lo denger. Ada Batavian Roulette. Halo. Ya, Batavian Roulette nih ya, yang katanya band untuk pelarian dari dunia kerja. Bener gak sih? Jujur iya lagi. Asik. emang ada apa dengan dunia kerja kalian sampai akhirnya kalian kayak kita bikin band kali ya buat pelarian dari kerjaan kita? Gimana nih, siapa yang mau cerita duluan? Mungkin dari POV vokalis dulu kali ya. Boleh. Kenalan dulu dong. Nah bener, kenalan dulu kali ya, biar lebih asik ya. Betul. Ada siapa aja nih? Oke, halo guys, kenalin gue Ulin di vokal. Oke. Halo, gue Ijal di bass. Gue Bima di keyboard. Oke. Dan ini ada abang-abangan kita di gitar. Oke, berarti ada Ulin, ada Ijal, ada Andro. Bima dan juga Andro. abang-abangan gitar. Ada Bang Andro ya. Iya. Oke. Gimana jadi? Tadi kenapa kalian memberikan apa ya? Mungkin kalau Perunggu disebut sebagai band rock pulang kantor gitu ya. Kalau kalian bisa disebut band yang menjadi pelarian dari dunia kerja gitu. Kenapa kalian melabelkan band kalian pelarian dunia kerja? Sebenarnya sih awalnya sebetulnya kita tuh sepupu. Oh gitu. Gue sama Bima itu sepupu. Oke. Gitu. Cuma kita memang sama-sama punya hobi. Kebetulan dulu juga kita pas zaman kuliah juga deketan Bogor sama Depok. Oke. Jadi kita sambil pulang ke Eyang, kita kadang sambil kayak ngapain yuk gitu. Lama-lama kita setelah lulus dan lain-lain bosen dengan rutinitas yang udah itu aja gitu. Akhirnya kita coba deh kita bikin lagu yuk gitu. Bikin lagu. Akhirnya setelah kita bikin lagu, rilis satu di bulan Januari kemarin ya. Januari kemarin tahun ini. Oke. Judulnya Lemon Vanilla Ice. Oh berarti Batavian Roulette ini terbentuk berawal dari kalian berdua nih. Betul. Ulin Iya. dan Bima. Karena kalian sepupu gitu ya. Berarti sepupu yang akur ya kalian nih ya. Sepupu yang akur, jujur. Karena Tadi sih agak enggak sih. oh sempet ya. Iya namanya juga sepupu cuy ya. Ada aja pasti kan. Tapi jarang sih gue ngeliat mungkin kayak ya mungkin saudara jauh mungkin gitu ya jadi band atau mungkin adik kakak ada, tapi ini sepupu sejauh ini gue ya ada tamu baru kalian yang sepupuan. Terus akhirnya bertemu kita bikin band akhirnya jadi nih. Terus pada akhirnya kalian jadi berempat nih gimana ceritanya? Sebenarnya kita berlima ya bang ya. Oh, gitu. Ya satunya ya masya Allah lagi umroh. Masya Kebetulan kita yang satu itu lagi Oh, umroh. Iya. Ya, jadi mungkin teman-teman semua kalau bisa titip doa boleh. Oke, bener ya, buat pelancaran Batavian Roulette ini ya. Amin, Oke. iya, amin. Satu lagi siapa berarti namanya? Namanya Kensa. Oke. Dia di drum. Oke, Kensa di drum Iya, ya. betul. Oke, berarti selain kalian berdua yang pertama kali masuk siapa? Yang pertama kali masuk justru memang Kensa. Oh, emang Kensa Iya. sebagai drum. Sebagai drummer. Itu belum ada gitar dan belum ada bass tuh bang waktu itu. Oh, masih akapela berarti ya. Ya, kapela. Oke, Kensa ini teman lo atau teman Ulin Temen lo? gue. Oh, teman lu. Jadi Bim. gue ngumpulin bocah-bocah gue yang gue dulu sama Ijal pernah ngeband di kampus, sama Oke. Andro pernah ngeband di SMA, Oh. terus sama Kenza juga di SMA juga gitu. Jadi kayaknya ini orang-orang yang bertahan di circle gue yang masih mempertahankan dunia musik sih. Oke, Gitu. berarti dari beberapa circle lo Yes. kesaring lah nih. Oh dia main musik akhirnya lu kumpulin di Batavian Roulette Iya, ini ya. betul. Oke. Haji mumpung juga dia bang sebenarnya bang, karena udah Kenapa tuh? last option banget gue pilih. Jadi option nih. Ya Biasa walaupun last option tapi paling enggak kan lo sampai saat ini masih ada di sini kan. Iya, alhamdulillah. Gitu. Kalau terbentuk tahun berapa sih? Terbentuk sebenarnya tahun 2022 bang. Oh sebenarnya udah lumayan lama Udah ya. lumayan lama. Udah jalan 3 tahun, 4 tahun mungkin ya. Kita belajar dulu di studio kan dari 2022, 2023 sampai 2024 tuh lumayan lama di studio gitu bang. Oh bener-bener Latihan studio. iya nyatuin chemistry nih ya. Betul bang. Tapi emang perlu ngeband karena Betul, kan kalau misal mungkin kalau duo atau solo gitu kan kayak ya kalian nggak perlu orang lain gitu kan. Betul, Tapi betul. kalau band formatnya banyak kepala, brainstorming harus ntar inilah itulah jadi banyak harus menyatukan, kita harus satu visi dulu gitu kan. Betul bang. Iya. Dan pada akhirnya kalian rilis single di bulan Januari kemarin. Di bulan Januari single kemarin. pertama. Yes. Berarti dari 2022 sampai 2025 awal tuh bener-bener ini ya. Kita kumpulin amunisi dulu Kumpulin lah. amunisi. Iya. Dan Oh, kita betul. on and off kayak aku lagi nggak ada, terus Bima ada, gitu. Kensa nggak Oke. ada, jadi memang nyatunya tuh di akhir-akhir gitu. Iya. Ya karena
Ya karena gue rasa kalian juga punya kesibukan masing-masing dan bener. berarti kalau gitu sempat ada fase di mana kalian kayak, nih serius nggak sih nih band? Betul. Iya dong, karena kan kalian ada lanjutnya, ada vakumnya gitu kan. Oke, akhirnya apa yang bikin kalian? Oke, kita serius nih kayaknya nih si Batavian Roulette ini. Lebih ke awalnya dari ya alhamdulillah kan tahun lalu gue akhirnya memutuskan untuk menikah kan gitu ya. Terus kayaknya kalau menikah terus pulang ngeliatin bini doang tuh setiap hari kayaknya gimana gitu. Oh, maksudnya bosan sama bini lo? Enggak juga gitu. Tapi lebih ke kayaknya lebih enak kalau masih ngumpul-ngumpul juga nih sama teman-teman. Cuman yang lebih produktif gitu. Udah nggak nongkrong-nongkrong lagi kan gue sekarang gitu. Karena kan pelarian daripada pelariannya kemana-mana gitu betul. kan. Nih, mending ke hal yang positif Betul. ini. Ya semoga sih beneran positif ya ini. Dan bini gue di musik juga kan Bang. Oh, di musik juga. Iya. Jadi Oh, sangat suportif sekali dia. Kenapa lu nggak jadiin bini lu sebagai vokalis di sini? Enggak, bini gue dia orkes dulu Bang di. Oke. Iya, kan gue kenal sama dia dari SMA dan di kampus dia masuk orkes kan gitu. Jadi untuk masuk ke ranah lagu ini sepertinya Enggak ya kayaknya. Enggak, kayaknya. Oke. Dari sekian banyak nama, kenapa kalian menamakan Batavian Roulette nih? Karena gue pertama kali denger kayak sorry tuh saya gitu ya. Gue ngeliatnya kayak pas denger Batavian Roulette, oke, gue kira situs judi online tadi. Karena ada roulette-nya itu kan. Ada roulette-nya itu. Ide bagus. Karena memang arahnya juga ke situ sih Bang, lebih ke Perputaran iya, roulette itu kan sebenarnya awalnya dari Batavia, dari Russian roulette tau kan? Yang game-game di main pistol itu yang taruhan hidup otomatis gitu. Oh iya, gue tahu. Ya, yang satu peluru terus Yang diputer. Iya. Yeah. Nah sebenarnya gue terinspirasi dari nama Russian roulette itu sendiri gitu. Karena kan sebenarnya ini kan project gambling juga ya gitu ya, maksudnya di antara. Oke. Makanya karena ada gamblingnya akhirnya Kan kita bukan Russian kan, jadi kayak apa nih kalau Jakarta roulette aneh banget atau Indonesian roulette kan aneh banget ya. Iya lagi. Batavian aja kali ya. Iya gitu, benar. ya. Batavian Roulette akhirnya karena. Iya. Tapi padahal kalian nggak berasal dari Batavia. Atau mungkin tadi lu bilang dari Bogor. Iya. Atau mungkin lu emang kuliahnya doang. Tapi base mah di Jakarta tetap. Kita lahir dari Brojol udah di sini, Bang. Oke. Batavia banget nih, Bang ya. Kan cocok nih di band sini kan Betawi. Betul. Masuk. Tapi kalau lo Jal, apa Jal yang pada akhirnya lo kayak memutuskan untuk menerima tawaran dari Bima untuk masuk ke sini? Ya sebenarnya kan gua tuh emang kenal sama Bima dari kampus dan emang kita udah agak lama lulus ya. Oh. Iya, Maksudnya kita udah lama nggak ngumpul, nggak nongkrong karena gue juga punya kesibukan masing-masing, si Bima juga punya kesibukan masing-masing. Terus ya udah out of nowhere Bima tiba-tiba datang, Jal, bantuin gua. Udah, nggak boleh nolak. Oke, ngapain? Ngeband. Gue ngapain? Udah bantu aja yang bisa dibantu. Oke, ya udah, masuk. Iya. Dia baru balik Bang dari Korea kan, dia ngambil S3 Bang. Oke. Oh iya, berarti memang tahu. cukup berpendidikan ya ini. Iya, tapi emang kelihatan sih dari tampang lu, gue kira tadi anak IT. Tapi emang gara-gara kacamata aja. Nah, lu kenapa? Lu udah ibaratnya udah oke nih ya dengan pendidikan lo gitu kan. Lu kenapa pada akhirnya mau gitu untuk masuk band yang Kenapa? Bima aja masih gambling gitu dengan band ini gitu loh. Dikontrak darah sama Bima. Iya sih, emang sebenarnya emang hobi gue dari dulu emang musik juga. Oke. Dan memang Bima nawarin. Jadi Bima tuh datang ke gue, Jal, ayo bantu gue. Bantu apaan? Iya bantuin aja ngeband. Apaan? Terus gue disodorin sama lagu-lagunya yang udah bikin. Terus pas gue denger, oh boleh juga deh, oke deh gue bantu, udah gitu. Dan memang karena gue passion juga, ibaratnya ya nyari kesibukan lain lah. Selain ya, belajar puyeng juga ya. Udah cukup lah. Sekolah mulu kayak males ya. Berarti akhirnya ya karena lu juga passion di musik, akhirnya lu menerima lah ya. Oke. Kalau Bang Andro, gimana Bang Andro? Gimana Bang? Lo pada akhirnya menerima tawaran sebagai gitaris di band ini? Dia orangnya rada pemalu Bang, kalau gue yang jawab gimana Bang? Boleh. Jadi zaman SMA gue memang ngebandnya sama Andro gitu. Dari zaman kuliah juga kan sempat buat project-projectan ngasal gitu kan. Oke. Selalu memang yang gue percaya sih emang Andro gitu. Kalau dari dulu, kalau setiap gue punya band harus ada Andro aja. Oh gitu. Berarti Andro ini gitaris sekolah dulu ya? Gitaris sekolah, iya. Nyanyi di koridor. Iya betul. Waktu lu sekolah lagu apa yang sering banget lo nyanyiin? Sih. Zaman sekolah itu kan lagi gue tuh sekolah 2014 ya, lagi hits-hitsnya Maroon 5 baru comeback sih itu. Oke. Penyanyi solo terus juga banyak kan EDM ya waktu itu ya. Iya sih. Iya. Lebih ke apa aja sih sebenarnya. Pada akhirnya apa aja. Iya, pada akhirnya. Tapi kalau ngomongin selera musik, sebenarnya selera musik kalian nih apa sih? Atau berbeda-beda kah atau emang sama gitu?
berbeda-beda sih Beda, awalnya. ya, beda. Gue kan lebih suka sebenarnya basic gue sama Ijal lebih ke arah metal ya dulu ya. Wih, nyebrang banget Metalcore ya, Oh. lebih suka band-band keras-keras begitu. Terus makin kesini makin tua, gue udah mulai kayak dengerin The 1975, Opik dengerin ya. Aduh. Ada Alwi. Nah kalau aku sama Andro ini banget nih, match banget. Kita sama-sama Oke. John Mayer lovers. Oke, ada ketemunya lah ya. Ada, Oke. ya. Berarti lo dan Bima dan Ijal, lo Kaulin dan Bang Andro akhir ketemu nih ya. Oke, tadi siapa sih teman lu satunya? Kensa. Rusdi. Oh, Kensa. Gue kira Rusdi salah. Si Kenza lebih fleksibel dia sebenarnya. Oh, dia emang Cuman ikut aja ya? kalau dia pribadi sukanya apa, maunya sih lebih mau bawa band ini arahnya awalnya mau ke Coldplay gitu. Cuman nggak bisa ke situ semua gitu karena terlalu Oke. Britpop ya. Oh iya benar. Coldplay kan gitu. Terus ya kita penyesuaian aja gitu. Yang penting pop alternatif yang dikemas secara modern aja. Oke, kalau misalnya kan tadi kalian punya referensi yang berbeda-beda gitu kan. betul. Untuk mengaplikasikannya di Batavian Roulette ini, kalian pada akhirnya memutuskan untuk genre apa? Pop alternatif. Pop alternatif berarti ya. Iya. Ini karena emang maunya lo atau emang lu ngikuti pasar atau karena ya hasil kalian kayak udahlah kita ini aja gitu. Karena emang kita titik temunya berempat di sini berlima gitu. Honestly tiga-tiganya sih bang. Poin semuanya yang Oke. barusan lu ini sebutin tuh memang ya alhamdulillah sih tiga-tiganya itu bener. Gua Kayak terlalu banyak gue menjelasinnya ya tadi. enggak lupa. Sama apa lagu pertama kita ya yang Iya, sebenarnya Lemon. menentukan. Jadi tuh Oke. prosesnya emang Bima bikin sketsa musiknya dan lain-lain, kasih ke gue. Ini judulnya ini, alur ceritanya tuh kurang lebih kayak gini. Coba di assemble deh tuh semua. Oke. Terus dikarang-karang, ternyata alirannya ke arah sini ya hasilnya gitu. Lagu pertama tuh yang Raincoat. Lemon Vanilla Ice. Vanilla Ice. Oh, Lemon Vanilla Ice. Ini siapa yang nulis? Liriknya. Jujur kalau lirik sih memang tadinya kan gua, terus gua kasih kepercayaan terus semuanya ke Ulin. Karena Oke. kebetulan waktu itu dia masih di Dia US. lagi di US Dia pas lagi di itu. US kan. Jadi Oke. kayak dia mau cerita kayak apa, terus kayak bisa nih disambung-sambungin. Oh, oke. Iya. gitu. Tapi memang pure pengalaman pribadi sih kalau Bah, itu. pengalaman siapa nih? Pengalaman gua, Bang. Oh, pengalaman Yes. lu. Apa yang menurut lu kayaknya layak nih pengalaman pribadi gue untuk masuk menjadi sebuah lagu gitu. Dari dua lagu ini jujur pengalaman gue sih bang ya. Yang Oke. pertama nih Lemon Vanilla Ice itu kan ceritanya tentang, jadi gue sama mantan gue ke suatu kafe gitu, sering pesan minuman yang kebetulan namanya Lemon Vanilla Ice. Lemon Vanilla Ice. Isinya tuh air, lemon, sirup lemon sama vanilla, terus oke. dikasih jeruk lemon, udah gitu doang sebenarnya. Sesimpel itu padahal Simpel itu ya. ya. Gue sering hangout bareng mantan gue dulu ke suatu kafe itu, pesannya itu terus, dan kebetulan mantan gue suka sama Lemon Vanilla Ice itu. itu. Oke. Iya. Terus ketika gue putus, gue kan masih suka nongkrong ke situ kan. Oh. Ya gue pesannya itu jadi Ini keinget dia. kafenya di mana nih? Kafenya di Romangun. Oke, Skitrau ya. Skitrau. Yoi. Lemon Vanilla Ice. Dan Yes. ini berarti kan punya, kalau misalnya lo sampai menjadikan ini sebuah karya gitu kan, dan lagu yang nantinya akan lo bawa terus repeat gitu kan. Lu nggak takut sama bini lo sekarang? Jujur gue baru cerita apa adanya sih sekarang ya. Oh iya. Tapi enggak sih, bini gue juga ya udahlah, dia terima masa lalu juga gitu. Dan maksudnya kayak semua yang ada detail di liriknya itu sebenarnya lebih ke metafor, dan yaitu apa yang kayak gue rakit aja pas lagi back in the US gitu. Oke. Cuma memang intinya alurnya ada di Bima gitu. Oke. sama Oh, berarti lu mantannya. menceritakan ini Iya. ke Ulin, abis itu lu terjemahkan menjadi sebuah lirik. Iya, mantan-mantannya dia dulu jemputin gue ke Bogor. Wih, banyak berarti ya mantan-mantan nih. Parah banget gue. Oke, boleh nih buat lo yang penasaran dan masih pengen dengerin kita ngobrol-ngobrol, tetap di Bensin di. Dan selamat pagi, hari ini bahagia. Masih di Bensin di Abang Nune, bareng gue Faki dan juga Batavian Roulette. Yuhu. Dan tadi lo udah denger juga apa tadi judul, lupa lagi gue. Lemon Vanilla Ice, yoi, yang katanya ini menceritakan mantan lo, Bim ya. Yoi, Yang apa sih namanya, karena lo punya kesan, ya lo punya pengalaman yang lo rasa kayaknya perlu nih ya buat dibikin lagu gitu kan. Tuh, karena dia berkesan sih bang, jujur bang. Kenapa? Karena dia memang sangat berkesan sih bang. Oke, ya kita karena gue tahu lo udah punya pasangan dan gue ingin menghargainya, jadi kayaknya gak enak kayak itu si Bima bisa ribut gara-gara balik dari band kan, gue takut ya. Dan kalau Lemon Vanilla Ice menceritakan tentang itu, kalau Your Raincoat ini menceritakan tentang apa, Bim? Ini beda orang bang. Oke. Gue ditinggalin gitu sebenarnya. Mantan lo juga ini? Iya. Sebenarnya gue Keren, ninggalin Bim. dia. Lo keren, Bim.
Gimana tuh Bim ceritanya? Awalnya gue yang ninggalin dia kan, Oke. gitu. Terus dia beneran ninggalin gue ke luar negeri gitu. Oke. Nah ini orang yang beda gitu. Orang Gue kan yang- memang dari pengalaman cinta-cintaan gue kan di 2 lagu pertama ini tuh. Oke. Next nanti mungkin bisa jadi Ulin gitu. Ulin ya, abis itu Sebenarnya udah mungkin ada, Ijal bisa gitu kan. Betul, Siapa betul. tahu nanti pengen pengalaman umrohnya Kenza, Kenza, kan. betul. kan? Jadi religi dong, Jadi bener. Ganti genre, ganti genre. nggak ada yang tahu kan. Iya. Iya. Ini berarti lo meninggalkan seseorang. Ya awalnya gue meninggalkan seseorang. Jadi Your Raincoat itu sebenarnya intinya sebagai kata-kata hiasan aja sih. Gua jadiin istilahnya Your Raincoat itu sebagai simbolnya. Jadi kan di liriknya lagu ini tuh berdasarkan liriknya awalnya bang. Jadi kayak ada bagian lirik di mana gue nih sebenarnya bingung nih sama lu gitu. Oke. Terus gue pergi jauh gitu. Terus habis itu gue balik lagi, ternyata lu yang ninggalin gue jauh nih pergi gitu. Oke. Ketika dia udah ninggalin jauh pergi, terus ya gue nih lagi istilahnya kacau banget nih gitu. Oh. Gue kehujanan nih istilahnya gitu. Iya. Jadi gimana caranya? Ya lu harus balik lagi nih peluk gue intinya gitu. Nah Oh, itu disimbolkan oke. jadi Your Raincoat gitu. Oke. Jas hujan lu nih, gue kehujanan kan. Oh, iya, Identiknya iya. sama nangis tuh. Iya. Gue butuh jas hujan lah seenggaknya. Dan jas hujan lo itu adalah mantan lo itu Yes, ya. gitu. Oke. Tapi disclaimer ini bukan kita jualan jas hujan ya. Sering banget bang. Sering banget. Iya. Oh iya. Kita lagi promo kan, terus teman-teman gue pada bilang, Lu jualan? "Jal, lo jualan? Lo ini yang toko hijau lo mulai jualan?" Kagak. Ya tapi kalau misalnya kalian mau jualan juga gak apa-apa kan. Boleh juga Karena sih. emang gue Promo ya. melihat juga Affiliate. lu udah bikin MV-nya ya kalau salah ya. Yes, Iya lagi Pakai proses. jas hujan itu Yes, kan. iya. Oke, berarti emang lu mengkonsepnya Sedetail itu. sedetail itu ya, menceritakan kalau misalnya emang ya gue butuh jas hujan gitu kan. Betul. Wah gila. Maksud gue juga penasaran sih kira berapa lama perjalanan pada akhirnya lu menemukan pasangan lu yang sekarang, Bim? Jujur gue pas lagi COVID sih bang. Oke. Iya, pas lagi Setelah COVID. sekian berapa mantan lu tuh? Udah wah nggak tahu bang gue kalau 250. Waduh. Karena gue mikirnya kayak kalau misalnya ini lagu-lagu lo ingin menceritakan semua mantan lo kayak banyak banget ya Bim. Terlalu. Satu album Mantannya melawan Bima dan dia semua. semua ya. Iya sih, mostly ya. Kira-kira akan Iya. ada nggak nanti lagu yang menceritakan tentang pasangan lo saat ini? Ada satu bang. Oh, sudah ada? Ya, sudah ada, baru sketsa sih. Gua Oke. nulisnya. Baru rencana. Kayak gue udah Iya. nulis gitu. Tapi belum gue record secara real aja. Nah kalau Gitu. kalau di luar Bima nih yang lainnya ada Ijal, ada Ulin dan juga Kak Andro ya. Lo gimana kayak membawakan lagu yang ini cerita tentang mantannya temen lo semua nih gitu loh. Lah kita mah bantu aja Bantu, udah. oh, yang, bener. yang penting temen gue seneng Iya. lah. Karena emang lu di awalnya diminta untuk bantu ya. Iya. Iya bener-bener. Sama sebenarnya Bima tuh fleksibel, enak gitu bang. Jadi Oke. dia tuh tipenya yang gue ada musik ceritanya akan kayak gini, perasaannya akan kayak gini dan lain-lain. Dia akan coba lo bikin metaforanya, liriknya dan lain-lain. Biar enak gimana gitu, atau coba abis itu melodinya gimana yang enak. Jadi nggak yang saklek. Oke gini. Jadi jadinya kita kayak saling, oh gini enak kali ya, oh gini kali ya, ini ininya kita ceritain jadi kayak gini kali ya gitu. Oh, Terus kayak, berarti tetap ada obrolan di dalamnya ya. Oke, baik. Dan kalau ngomongin soal proses produksi nih, dari kedua lagu ini yang paling lama dalam proses produksi yang mana? Ya paling lama tuh Lemon Vanilla Ice bang. Oke. Itu hampir setahun gue buat ya. Oh iya. Iya, karena untuk memadukan lebih ke nada sih ya. Oke. Karena kan awalnya suara dia nih gue mau main di mayor yang tengah-tengah dia ketinggian. Maksudnya kita dengernya ya kan dia kayak alto ya suaranya. Iya. Kalau dipaksa untuk tinggi gitu, Oh. G ke atas tuh. Ya udahlah kita coba ke bawah terus kita main modulasi aja gitu. Dari C mungkin ntar bisa kita turunin ke B pas lagi ref atau apa gitu kan. Oke. Jadinya komposisi perpaduan nadanya di situ untuk lagu ini gitu, dibawa emosinya. Jadi sebenarnya kan ini lagu sedih. Yeah. Cuman gue kemasnya jadi lagu senang kan gitu. Iya. Lagu yang ya bisa buat jingkrak-jingkrak lah ya. Dan Iya. itu point of view si perempuan rata-rata gue buatnya. Oke. Gitu. Jadi gue yang ngerasain nih sama mantan gue. Cuman di POV mantan gue nih gimana gue gitu. Cara-cara lu melihat lu apa di lagu ini POV dari mantan lu gimana caranya? cerita ke gue. Oh berarti Cerita dulu, oke. Lu mau posisikan diri sebagai mantannya Bima. Yes. Oke. Dan gue nanya juga sih biasanya ke mantan gue. Iya dia juga nanya langsung ke mantannya. Keren banget gila. Dan beberapa mantannya dia juga gue tahu juga, kenal Oke. juga. Jadi kayak
Emang nih Bima gitu kan. Masa muda. Ya namanya juga anak muda ya pada saat itu ya. Dan selain kalian berlima, ada orang lain gak yang ikut andil di proses produksi lagu-lagu kalian? Untuk kalau dari tim sih awalnya ada bang ya. Untuk 1-2 lagu, habis itu kayak ya awalnya juga mereka masuk ke internal kita juga gitu. Oke. Ini personil yang saat ini adalah personil yang bertahan sebenarnya. Oke. Dari berarti awal perilisan Lemon itu Oh. udah fix, personil fix. Sebelumnya itu ada masuk silih berganti segala Oke. macam orang gitu. Berarti ini formasi terakhir sejauh ini lah ya? Iya betul bang. Oke, berarti kalau ditarik ke belakang udah berapa kali ganti formasi bang? Sekitar 5 kali ya. Oh iya lumayan Iya, banyak. lumayan banyak ya. Wow. Temen gue oke. masuk, terus 1 lagu buat Oh. keluar. Oke. Gitu. Berarti kalau formasi sekarang nih pas si Lemon Vanilla Ice itu dirilis. Udah dirilis. Yes. Oke. Udah fix paten. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Oh. Cuman karena memang dari Lemon Vanilla Ice itu kita perlu branding yang fix gitu kan sampai detik ini. Ya gas aja lah udah. Kita udah susah senang bersama berlima gitu. Sedap. mantap. Kontrak darah sama gue. Lagu-lagu kalian kan mostly mengangkat tentang percintaan atau ya keresahan akan percintaan lah ya, hubungan, relationship gitu kan. Apakah nantinya lagu-lagu kalian akan tetap di jalan atau dengan cerita yang seperti ini, atau mungkin kayak tentang sosial lah, atau mungkin kehidupan, tentang mental health yang lainnya, atau tetap di percintaan aja? Kok dari segi konsep album yang pertama ini memang nggak cuma dari percintaan sih, cuman lebih banyak percintaan di sini. Oke. Gitu, di album pertama ini gitu. Oh. Tapi kondisi percintaannya bukan sekedar cuman putus nyambung atau pergi ninggalin gue gitu aja gitu. Tapi lebih tepatnya kayak ini berkaitan juga gitu sama bisa jadi tuh bisnis, politik gitu. Itu nyambung situ juga gitu. Satir-satir ke agama juga ada yang nyenggol-nyenggol gitu. Oke, di next project nih ya. Di satu album ini sebenarnya. Satu album Yes, ini. Rencana akan ada berapa album nantinya? Berapa track di dalamnya? Rencana satu album 14 sampai 15 lah. Wow, lagu. Yes. gila Yes. banyak juga ya. Ya, cuma gue pirit-pirit aja bang sekarang. Iya sih, benar-benar. Sejauh ini udah ada berapa? Yang udah fix. Yang banking ya? Master gue udah ada 7. Wah, gila. Berarti sama 2 yang rilis 9 berarti ya? Yes. Kira-kira lu akan merampungkan kapan nih? Kemungkinan sih di pertengahan tahun depan sih. Abis lebaran sih gue target ya bang ya. Kelar semua tuh? Yes. Oh, berarti lu cicil dulu nih ya? Iya. Berarti kan udah ada 2. Lu sampai berapa lu cicil ya? Biasanya gue sampai 5 sih. Biasanya berarti lu sebelum-sebelumnya udah ngeliris album juga nih ya? Iya, sama project-project yang lain sih udah gitu. Oke. Cuman gue pengennya yang serius di sinilah gitu. Oke, karena ini project sepupuan ya. Oh, berarti memang karena banyak juga kan yang pakai skema dan konsep seperti itu kayak Yes, dipirit betul. 1, 2, 3 atau mungkin 5 baru album gitu. Yes. Kenapa menurut lo hal ini kayaknya lebih efektif nih dibandingkan langsung satu album sekaligus? Orang gak lupa bang. Jadi satu meledak, ntar next kedua oke lagi, ketiga lagi, keempat lagi. Nah ketika habis 4 tuh kan gambling tuh, lo mau rilis yang kelima atau mau sekalian album. Oke. Ya kan? Jadi tuh orang kayak oh ya ini udah maraton nih mereka. Oke. Ya secara nggak langsung juga Piritan ini juga sebagai teaser untuk album ini Yes, ya. betul. For the upcoming album lah intinya. Oke. Kalau secara garis besar sebenarnya di album nanti apa sih yang pengen lu angkat sebenarnya? Isu-isu kayak di zaman sekarang nih, percintaan zaman sekarang itu beda sama percintaan zaman dulu gitu. Itu sih yang mau gue garis bawahin sebenarnya. Nah, kalau lo nih, menurut lo apa yang membedakan masa percintaan di era lo pada saat itu dan saat ini? Lebih ke istilahnya etika keluarga aja, etika dalam berkeluarga aja gitu. Oke. Zaman dulu kan orang tua gue pacaran itu ke bioskop susah kan gitu. Kalaupun bisa sebenarnya mereka sangat jauh lebih bebas dibandingkan kita sekarang. Oke. Gitu. Yang gue garis bawahin ya. Terus nah, di zaman sekarang ini justru malah gue ngerasanya semua orang tuh dipersulit dalam masalah percintaannya dia masing-masing gitu. Dari orang tuanya, dari jenis pasangannya juga gitu. Ya terus juga ada ya propaganda dari orang-orang luar kan gitu yang bikin tren ini, tren itu. Kalau lu standar TikTok ya. standar TikTok ya. Gue gak mau ngomong situ tadinya. Iya sih, benar sih ya. Gue relate kok itu. Ya jadi kayak dulu kayaknya mak bapak gue pacaran ke bioskop gitu. Ya udah gitu loh, kayak biasa aja gitu. Iya. Oh berarti lu juga salah satu orang yang cukup resah dengan Keadaan fenomena sih. percintaan saat ini ya. Iya, betul. Oke, kalau menurut lo Kaulin gimana kak? POV sebagai perempuan ya? Iya, jadi dari lagu yang pertama terus yang selanjutnya ini kan lebih ke
mencurahkan bener kata Bima tadi yang percintaan masa kini gitu loh, Oh. kayak situationship, di ghosting. Sebenarnya ke arah situ digantung kayak yoyo itu aku taruh juga di lirik itu kayak digantung kayak yo dibikin lonceng lagi. iya aduh Main kayak Tinder. iya main Bumble, main Tinder, kayak everything moves so fast gitu loh, kayak Oke. dari A terus tiba-tiba udah B terus tiba-tiba C. Terlalu cepat ya, Ah, iya sih, benar, gitu benar. lebih ke Oke. kayak gitu sih, kayak mengangkat percintaan Gen Z gitu kali ya. Ribet aja gitu. Tiba-tiba ada situationship lah, inilah itulah. Jadi semakin ribet ya percintaan zaman sekarang ya. Betul, Iya betul. sih bener ya. Tapi menurut lo dengan fenomena saat ini nih Kak, lagi banyak banget kan kayak apa namanya standar TikTok lah, standar medsos. Menurut lo pribadi gimana? Menurut gue sebetulnya some of it make sense ya. Cuma ya itu balik lagi kayak terlalu banyak hal-hal yang harusnya kayak ya udah, tapi jadi kayak suatu hal sendiri gitu loh, kayak semuanya ada istilahnya masing-masing. Padahal itu sebenarnya avoidant atau apa. Itu kan sebenarnya simply lo nggak gitu suka sama dia cabut gitu loh. Tapi kita Oke. apa ya? Deskripsikannya. Mendeskripsikan mencap itu dia avoidant nih gitu loh. Kayak gitu-gitu. Iya lagi. Jadi kayak aduh, Iya. Terlalu Lagi too rame much- juga sih. too much to think gitu. Terlalu banyak istilah lah bang. Bener intinya. gue sepakat lagi. bener. Terlalu banyak istilah yang kayaknya mungkin di ya 5 sampai 10 tahun ke belakang mungkin kayaknya percintaan tuh sesimpel itu ya. Iya, betul. Kayak lu datang, lu jemput, lu main, pulang udah gitu kan. Iya. Tapi sekarang tuh terlalu dan kompleks banget sih. Bener-bener Bener. iya lagi. Kayak dari awal aja udah kayak lo mau casual apa enggak nih? Meaning gitu, maksud Pak maksud nih. Nah, lu kan ini nih Kak, apa namanya merasakan perjalanan percintaannya Bima kan dari sekian banyak mantannya nih ya. Menurut lo, Bima tipe pacaran yang kayak gimana? Sebenarnya dia takut dia takut. Parah dah. Nih ya buat bininya Bima. Nah, lo, surat terbuka nih dari Ijal. Sebenarnya dia santai sih, nggak yang ribet, tapi dia tuh suka teasing gitu loh. Yang kadang gue ngeliat, ini cewek udah kesel, lu bikin makin kesel gitu loh. Oke. Jadi kayak biasanya tuh di bagian situ yang nantinya apa namanya ceweknya nanti kayak, aduh kayak gue nggak cocok deh. Padahal sebenarnya kayak nih orang diem dikit dulu deh bisa deh gitu. Jadi bisa Oke. lebih tone down. Nah kalau sama yang sekarang sudah jadi istri, itu tuh kayak bisa saling apa ya? Ya itu tadi bisa saling nge-tone down teasing yang agak nyebelinnya gitu loh. Jadi gue bisa lihat sih kayak oh ya di sini matchnya ada di sini sih gitu. Kalau yang kemarin tuh kayak apa dikit wow gitu loh. Oh makanya pada akhirnya cocok lah ya betul. Bima dengan yang sekarang ya. Amin. Nah kalau kalian berdua nih, ini kan gue nggak tahu ini keresahan mereka kan soal fenomena pacaran saat ini tuh yang istilahnya banyak banget lah, terus pergeseran budaya yang kayak baru bulan ini kemarin ini deh, sekarang udah ini. Dan menurut kalian gimana? Apakah kalian juga relate dengan isu itu atau emang balik lagi kayak ya gue bantuin Bima aja? Kalau dari gue sih karena gue sebagai Gen Z coret ya. Oke. Yang ibaratnya gue pun juga sekarang kan gue kerja, tapi memang yang banyak simpangan sama orang anak-anak Gen Z juga. Jadi gue juga bisa tahu POV dari mereka dan gue juga ngeliat sosmednya kayak gimana. Sebenarnya kalau dibilang dari gue rasa resah karena banyak hal yang mudah jadi susah. Oke. Walaupun banyak hal susah pun jadi mudah. Jadi gitu. Karena mudah. kan memang sekarang teknologi udah maju gitu. Apalagi dunia sosial media tuh udah terlalu banyak gitu. Kayak sekarang orang punya Instagram, TikTok segala macam. Be real. Ya, terus satu Iya. IG aja ada yang first account, second account, benar. third account, Satu orang bisa banyak akun ya. Iya. Belum lagi akun damnya ya banyak banget lagi. belum stalker dan segala macam. Nah, bener. Sebenarnya sih kalau dibilang kalau dari gua ya terserah lah lu mau kayak gimana, gua juga ya udah aja. Gak peduli juga. Gak ya. peduli juga. Itu kan cewek lu Gen Z coy. Nah, Itu sih salah satunya. Nah, karena cewek lu Gen Z, lu relate gak dengan keresahan mereka berdua nih? Feeling gue sih relate ya. Makanya lu menerima sebuah cerita ini. Relate. Cuman ya gue juga masih masuk ke dalam dunia Gen Z juga sekarang. Oke, pada era lu menyesuaikan ya. Menyesuaikan aja. Oke, dari semua yang lu rasakan nih pacaran sama Gen Z ya, yang menurut kayak apa? Rahasia kamar. Sorry banget, no comment. Karena emang ya, berhadapan dengan Gen Z agak PR ya.
Tapi ya sebenarnya ya baik kok, maksudnya. Ya baik memang- lah orang pacaran sampai sekarang kan. Enggak, memang sebenarnya Gen Z itu kan generasi yang terpengaruh oleh banyak sosial media. Pengaruh dari luarnya tuh kenceng. Gila beda banget ya omongan S3 ya. Iya. Nih jangan dibawa-bawa nih. Gila. Safrizal, PhD. Udah gelar nggak dibawa mati. Terus gimana bang? Apa ya, lupa gue ngomong apa. Enggak, maksudnya karena yang memang sekarang sosmed itu makin gede, makin booming segala macam, apa-apa viral. Jadi sebenarnya hidup tuh yang harusnya lurus aja tuh orang jadinya apa gue ke kanan ya? Apa gue ke kiri ya? Simply dari kayak gue mau makan siang apa? Cari yang viral di mana? Di itulah, di platform item lah, di mana. Oke. Maksudnya yang awalnya ya udah makan aja nasi padang kayak nasi apa enak, terus nyari yang viral lah. Jadi maksudnya hal-hal yang mudah jadi susah. Jadi mungkin gimana ya? Percayalah pacara Ijal, jujur ini pasti keluh kesah dia dari hati Iya. paling dalam sih. Yakin gue. Iya lagi ya, jadi lu diajak kemana? Enggak sebenarnya gue juga suka juga maksudnya nyoba makanan. Enggak usah disapain juga enggak apa-apa. Ceweknya dia nggak tahu betapa enaknya nasi belek. Iya, nasi pakai telur doang ya. Iya, sayur sop gitu. Nah, bener. Nggak usah jauh-jauh, Indomie di warkop enak. Wah iya sih benar. Tapi kalian kan gue juga sebenarnya sedikit ya dibilang penasaran juga enggak ya karena kalian tadi bilang kayak kalian berdua, gue nggak tahu kalian berdua ya, cuman kalian berdua kan bilang ya pendidikan kalian juga lumayan oke gitu kan. Kenapa pada akhirnya kalian enggak maksud gue kayak lu dengan basic pendidikan yang udah seoke itu ya, maksudnya kayak udah ya menjamin lah setidaknya gitu kan dengan gelar. Kenapa lu pada akhirnya kayak mencoba untuk bermusik gitu loh? Kenapa lu nggak fokusin aja? Ya gue juga kalau waktu gue study juga pun pelarian gue musik juga gitu. Cuman memang kan ibaratnya gue pun juga nggak di rumah sendiri gitu kan. Ibaratnya gue tinggal sendiri, gue belajar sendiri. Maksudnya oke, gue ada teman-teman yang lain, tapi mostly kalau misalkan gue mau nyari pelarian ya udah gue simply ya ada rezeki beli alat, ada rezeki beli alat, ya udah. Oke. Jadi ngumpulin alat tapi gue main sendiri kayak bosen juga ya. Oke. Terus ada nih orang datang dari mana nggak tahu Ini tiba-tiba. bener-bener pelarian kita dari pekerjaan kita dan lain-lain gitu sih bang. Oke, berarti emang ini bener-bener real pelarian dari pekerjaan kalian ya. Emang semenyebalkan apa sih kerjaan kalian? Menyenangkan. Ya. Namanya Sebenarnya gue punya moto, Oke. menyanyi pekerjaanku, bekerja korporat adalah hobiku. Mantap, keren. Dibalik cuy. Dokter Tompi aja masih nyanyi ya Oh kan? iya benar, walaupun masih operasi sunat juga ya. Oke, kira-kira lagu-lagu kalian bisa didengerin di mana aja nih? Oke, jangan lupa dengerin lagu kita di music platform sih, all music platform sih. Kayak Oke. Spotify, Apple Music, Joox, YouTube Music, and YouTube, TikTok Music, Instagram segala macam udah pada ready. Oke, pokoknya searching aja Batavian Roulette ya. Yes. ROULL pokoknya itulah ya, bisa sendiri. Pokoknya udah ada 2 lagu yang rilis, ada Raincoat, Your Raincoat dan juga Lemon Vanilla Ice. Dan lo pengen bawain yang mana nih? Gue mau bawain Lemon Vanilla Ice aja. Bang. Lemon Vanilla Ice ya. Oke. Buat lo nih abang none yang udah penasaran, langsung aja sikat Batavian Roulette. We went to arcade, sitting on a park, drink a little. Yeah, it's too cold outside, but not as cold as you now, babe. Oh, what is wrong? Spend the night alone, no more hands on mine. Did you lose your feeling or something just got into your head? Tell me now, babe. Lemon vanilla ice can't get over taste. It's stuck on my mind. You kiss me slowly right on my lips and I crave for more. Can you come over?
let's try to walk a little closer. Why won't you? If only I could make you stay. What makes a sour bitter even sweet into one shot? Give me one more shot, just to make it right. Lemon vanilla ice, you got me. Lemon vanilla ice, you break me. Lemon vanilla ice, you got me so good. Lemon vanilla ice, lemon vanilla ice. Don't you know that you just make it bitter? It was sweet with a hint of sour, metaphor for love's bleeding hour. Vanilla dreams in a lemonade, fused in glass like a perfect motel. Why a season change, so did the taste. Blend of flavors, so hard to swallow. Drinks once a symbol of our bliss, become reminder what was amiss. Leaving both our hearts hollow and foul. Jangan lupa teman-teman buat saksikan kita, dengerin kita di Spotify. Ada Lemon Vanilla Ice dan Your Raincoat yang udah rilis di Spotify. Thank you. Keren, mantap. Lemon Vanilla Ice by Batavian Roulette. Gokil. Kira-kira dekat-dekat ini kalian ada panggungan kah atau project atau apa gitu? Tanggal 9 ini kita akan main di Kopling, Bang. Tanggal 9 November ini? Iya, 9 November ini. Kopling tuh koplo keliling ya? Koplo keliling di Gambir Expo. Oke, di Gambir Expo. Jadi buat abang none yang mungkin lo pengen dateng dan pengen langsung menyaksikan live perform dari Batavian Roulette, lo bisa langsung datangnya tanggal 9 di Gambir Expo ya? Yap. Berarti Gambir Expo tuh sebelahnya G Expo ya? Oke. Atau satu area ya? Iya, ya pokoknya lo searching aja di Google Maps lo lah ya. Kalau misalnya kalian ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lokal ya, kira-kira kalian akan sama siapa nih? Gue lagi dengerin musik kayak Lalail Manino lagi, Bang. Wih, diprodusin dia sih mantep banget ya. Mantep banget sih, Bang. Atau Iya. Malik lah at least ya. Malik ya. Iya benar-benar. Boleh. Kalau Kaulin? Nangis sih kalau bisa collab sama mereka, gue nangis. Senang banget. Kira-kira ada nggak maunya lo, Kak? Sebenarnya sekarang belum ada sih. I have no one in mind karena benar-benar jatuhnya aku benar-benar welcome. Oke. Untuk siapapun yang mau coba collab sama kita, karena kita benar-benar baru merintis benar-benar bulan ini ya, kita benar-benar jump into this industry seriously gitu. Oke. Jadi apapun itu kayaknya we would take it ya. Oke. Gitu, selama itu positif dan bagus. Kelas. Kalau lu Bang Ijal? Ya gas aja dah. PhD gitu jawabannya Bang. Iya benar. Gue kira akan dijabarkan menggunakan teorinya itu. Yang simple aja. Iya simpel aja. Ada Govinda juga keren tuh, Bang, dia, Bang. Jadi, Keren ya, iya sih bener. pengen banget diproduserin sama mereka orang sih. Gitu. Tapi gue setelah mendengar tadi 2 lagu lo itu ya, gue sih berharap lu sama White Chorus sih. White Chorus. Kayak White Chorus cocok sih ya. Atau Cocok, mungkin cocok. Poris belakangan ini lagi rame juga kan, rap-rapan gitu, kayak asik sih ya. Asik sebenarnya. Dia juga bisa nge-rap nih si Ulin. Oh ya. Gue ada satu materi yang memang ada rap Oke. sedikit-sedikit. Buat ya. di album ini nanti Buat ya. di album ini. Oke, Iya. gue tunggu sih ya. Dan lo bilang tadi album ini akan rilis yang insya Allah di
pertengahan bulan tahun depan ya. Insya Allah. Oke, kalau misalnya rilis balik lagi ke sini berarti ya. Pasti dong. Oke. Thank you buat Batavian Roulette. Semoga lagu-lagu kalian bisa diterima oleh banyak abang none di luar sana. Dan menurut gua bulan ini bulan pertama bulan awal kalian untuk masuk ke industri dan panggungan udah sebanyak itu, jujur gua akuin ya akhir awal tahun depan gede lah kalian. Amin, amin. Sotoy banget nih. Ya, tapi kan kita berdoa aja untuk yang baik-baik ya. Makasih Amin, ya, amin, doanya. amin. Sekali lagi terima kasih ya Batavian Roulette. Semoga kita bisa bertemu lagi di Di lain lain waktu. Thank you Abang Nane semuanya. Thank you. Bang.